Saudara, petugas gabungan dari Satpol PP Sumatera Selatan, TNI Polisi dan juga Dinas Kesehatan melakukan razia protokol kesehatan di sejumlah rumah indekos, kafe dan juga tempat hiburan malam di Kota Palembang. Operasi digelar menyusul status Palembang menjadi zona merah COVID-19 serta pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru. Jumlah pasien COVID-19 satu pekan terakhir membuat kapasitas semua tower di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet penuh dan tidak lagi menerima pasien COVID-19 tanpa gejala. Semua tower yang ada di Polresta Malang Kota menangkap pelaku yang menyebarkan berita bohong soal Kota Malang masuk dalam zona hitam COVID-19. Saudara, ibadah perayaan Natal di masa pandemi dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Sekretaris Keuskupan Agung Romo Vincentius Adi Prasojo menyatakan memperbolehkan katedral melaksanakan peribadatan Natal secara virtual maupun langsung dengan kapasitas jemaat yang hadir dibatasi 20%. Kita ke sorotan lain, saudara, hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Sumedang menyebabkan tebing longsor. Akibatnya jalan penghubung Sumedang dan Garut tertimbun material longsor sehingga memacetkan arus lalu lintas. Sejumlah orang yang tergabung dalam barisan Satria Nusantara melaporkan Sekretaris Umum FPI Munarman ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian serta penghasutan. Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Syahganda Nainggolan menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Kelas 1B Depok, Jawa Barat. Sidang digelar secara daring dengan menggunakan layar monitor. Sidang perdana yang Gunung berapi Kilauea di Pulau Besar Hawaii meletus. Badan Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan lahar yang mengalir ke kawah berisi air mengakibatkan uap memancar dari dinding kawah Halema Umau. Saudara, sebanyak 8 orang warga sipil di ibu kota Afghanistan, Kabul, tewas akibat ledakan bom yang mengguncang markas polisi. Selain menyebabkan 8 orang, sekitar 100 orang ditangkap di Minsk, ibu kota Belarus saat terjadi protes menentang pemerintah. Protes telah berlangsung selama 4 bulan. Dari informasi perayaan Natal, saudara, sejumlah sukarelawan di Sao Paulo, Brazil bagikan hadiah kepada anak dengan berseragam Santa Claus. Mereka mencoba tetap menjaga semangat suci di tengah pandemi. Saudara, diplomasi bisa dilakukan melalui beragam cara, termasuk melalui musik, seperti yang dilakukan oleh KBRI Wellington yang melakukan diplomasi melalui musik dengan menggelar konser. Salah satu hal yang unik dalam konser ini adalah dinyanyikannya lagu Mimpi Sedih karya Arianto yang pernah sangat populer di Indonesia tahun 70-an. Ternyata lagu ini pun populer di Selandia Baru dengan lirik berbahasa Maori. Berikut ini liputannya untuk Anda. Afrika Selatan meyakini varian baru COVID-19 telah mendorong meningkatnya jumlah pasien rawat COVID-19. Afrika Selatan mengumumkan bahwa varian baru COVID-19 mendorong meningkatnya jumlah pasien yang dirawat dan jumlah kematian yang lebih tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendesak negara-negara untuk menekan penularan semua jenis virus corona pasca ditemukan varian baru virus corona di Inggris dan Afrika Selatan. Rumor jenis virus corona baru lebih menular di Inggris menyebabkan negara-negara di seluruh dunia memberlakukan pembatasan perjalanan yang ketat dari dan ke Inggris. Akibatnya terjadi antrean panjang truk yang menunggu untuk keluar dari Inggris. Pemerintah Italia menunda sejumlah penerbangan dari Inggris mendarat di Italia. Keputusan ini untuk melindungi warga Italia dari COVID-19 varian baru yang ditemukan di Inggris. Perusahaan farmasi pembuat vaksin COVID-19 Moderna mengirimkan ribuan vaksin ke sejumlah tempat di Amerika Serikat, salah satunya di negara bagian Kentucky. Badan Pengawas Obat dan Makanan Federal Amerika Serikat menyetujui penggunaan darurat vaksin COVID Moderna di tengah penyuntikan perdana vaksin buatan Pfizer membawa harapan baru akan pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Tapi analis umumnya menilai 6 bulan ke depan masih menjadi masa-masa kritis. Saudara, banyak orang tentu kesal bila layar ponselnya retak karena jatuh secara tidak sengaja. Di Amerika Serikat, perusahaan kaca Corning terus melakukan penelitian untuk membuat layar ponsel menjadi lebih tahan gores sekaligus tahan banting. Berikut laporan Helmi Yohanes dari VOA. Sequel Wonder Woman, yakni Wonder Woman 1984, telah ditayangkan sejak pekan lalu di beberapa negara di luar Amerika Serikat. Penayangan yang baru beberapa hari meraup pendapatan hingga 38,5 juta dolar atau sekitar 545 miliar rupiah. Saudara, usai jeda rekan Gita Maharkesri hadir membawakan sejumlah informasi. Penumpang kapal Lambelu yang tiba di Pelabuhan Laurentius Saimomere, Nusa Tenggara Timur berdesakan. Membludaknya penumpang membuat petugas kewalahan menegakkan protokol kesehatan. Mulai 22 Desember hari ini, penumpang kereta api jarak jauh wajib mengantongi dokumen tes rapid antigen. Bagaimana pemberlakuannya setelah ada
rekan kami Diana Valencia di stasiun Pasar Senen kan bepergian menggunakan kereta api Yan, karena waktunya 2-3 hari ya.